Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil laporan instalasi Linux Zorin OS 16. Diajukan untuk memenuhi gas sistem operasi. Slide selanjutnya. Ya, ini anggota kami. Ya, latar belakang dari Zorin OS. Zorin OS merupakan alternatif untuk sistem operasi Windows dan Mac OS yang sengaja dirancang untuk membuat komputer menjadi lebih cepat, kuat, aman, dan tentunya dengan menghormati privasi. Zorin OS didirikan oleh salah satu pendiri Artyom dan juga Kil Zorin pada proyek yang dimulai tahun 2008. Zorin OS dirilis pertama kali pada tanggal 1 Juli 2009. Pada versi sebelumnya, pengguna diharuskan untuk melakukan instalasi dengan bersih. Namun sejak dirilis versi 12.4, manajer pembaruan sistem dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan instalasi yang ada. Perusahaan Zorin OS sendiri berbasis di Dublin, Irlandia. Sistem operasi Zorin bekerja dengan baik melalui pengaturan yang disederhanakan, yang mana nantinya pengguna hanya perlu menginstal Zorin di PC akan menautkan ke email pengguna dan menerima pendaftaran di dashboard Zorin Grid. Tidak hanya itu, pengguna juga hanya perlu melakukan konfigurasi sekali untuk semua Zorin Grid, menerapkan pilihan di seluruh organisasi ke depannya, sehingga pengguna bisa menargetkan konfigurasi pada kelompok komputer tertentu. Saat komputer sudah diatur ke dalam kelompok, maka nantinya semua aplikasi, konfigurasi, dan juga kebijakan yang relevan akan ditetapkan secara otomatis. Yang kedua yaitu kelebihan Zorin. Kelebihan Zorin yang pertama, tidak ada risiko terkena virus, jauh lebih cepat dari Windows 7. Desktop mudah digunakan dan akrab. Customizable user interface berkat lock changer, stabil karena didasarkan pada sistem operasi Linux yang kuat. Semua software yang pernah ada Anda butuhkan di luar kotak. Perangkat lunak sangat fleksibel dan dapat disediakan open source, tersedia dalam lebih dari 55 bahasa. Dan kekurangan dari Zorin yaitu penginstalan offline masih berbasis teks, tidak bisa memainkan game seperti Windows, tidak tersedianya program sebanyak Windows, kurangnya informasi tentang Linux terlebih di sekolah. Ya, itulah kelebihan dan kekurangan dari Zorin. Tahap pelaksanaan instalasi Linux Zorin OS 16. Sebelum mulai proses instalasi menggunakan VirtualBox, terlebih dahulu kita harus melengkapi persyaratan berikut. Hardware, baik PC maupun laptop. Jadi kita harus memiliki PC ataupun laptop bisa diinstal Zorin. Software VirtualBox. Software VirtualBox itu untuk software setelah kita mendownload Linux Zorin. ISO Linux Zorin 16 1 core 64 bit. Setelah semua siap selanjutnya yaitu buka dan nyalakan PC atau laptop, lalu siapkan software VirtualBox. Buka VirtualBox, lalu klik new, isi bagian name dan version sesuai dengan OS yang Anda install, lalu klik lanjutkan. Atur memory size, lalu klik lanjutkan. Memory size yaitu tergantung penggunaan Anda, terserah. Yang keempat, buat hard disk virtual. Atur penyimpanan pada hard disk. Atur kapasitas penyimpanan berkas pada hard disk. Yang keenam, langkah ke-6 dan langkah yang ketujuh, cari storage pada sistem yang dibuat. Lalu pilih optical drive empty untuk memilih disk atau ISO yang akan digunakan untuk proses instalasi. Langkah yang selanjutnya monggo akan dibacakan oleh
Mas Anjuan, monggo. 8. Pilih disk atau ISO yang digunakan untuk proses instalasi. Jika sudah, klik open. 9. Klik start untuk memulai. 10. Pilih try or install Zorin OS. 11. Pada selamat datang, pilihlah bahasa yang Anda inginkan. Klik pasang Zorin OS. 12. Pilih susunan papan ketik yang akan digunakan, lalu klik lanjut. 13. Di sini defaultkan saja apa yang sistem checklist. 14. Pilih hapus diska dan pasang Zorin OS. 15. Muncul notifikasi sebagai berikut. 16. Pilih lokasi di mana Anda berada sekarang. Ya, monggo untuk spin saver ini dari langkah-langkah itu kita sudah tampilkan gambar-gambar di bawahnya. Dan untuk lokasi itu juga bisa pilih sesuai tergantung alamat Anda berada di mana. Selanjutnya 17. Masukkan data dan kata sandi yang Anda inginkan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. 18. Proses instalasi sedang berjalan. Pilihlah sandi untuk yang mudah diingat agar tidak lupa untuk memulai login kembali ke Linux Zorin OS. 19. Klik nyalakan ulang sekarang setelah instalasi selesai. 20. Tunggu booting sampai selesai. Ya, monggo selanjutnya untuk slide selanjutnya langkah-langkah berikutnya akan dibacakan oleh Mas Alfian. Monggo Mas Alfian. Ya. Itu halaman login di Linux Zorin OS. Sampai ya, next. Ya, ini adalah tampilan awal Linux Zorin OS. Ya. Dan ini memodifikasi OS. Ya, setelah tampilan Zorin OS Linux, poin yang ketiga yaitu kita akan memodifikasi Linux Zorin OS. Modifikasi itu yaitu kita merubah settingan tampilan, gambar, atau yang lainnya. Terserah kalian inginnya apa. Ya, ini perintah dasar dan sistem Linux Zorin OS. Langkah-langkah melakukan perintah dasar. Yang pertama, klik kanan pada mouse. Yang kedua, klik pilihan yang tertera buka dalam terminal. Terus yang ketiga, setelah itu muncul sistem dalam terminal. Yang keempat, lakukan perintah dasar dan ketik enter jika sudah menuju. Yaitu di bawah menunjukkan tampilan di dalam open terminal kami. Sudah tertera di bawah langkah-langkah untuk melakukan perintah dasar. Ini dia tampilannya. Monggo. Ya, penjelasan perintah dasar Linux Zorin OS. Yang pertama, PW, itu fungsi dari PW itu dia adalah untuk mengetahui direktori mana yang saat ini sedang kamu buka. Yang kedua, LS, yaitu perintah ini bertujuan untuk melihat isi folder yang ada di perangkat komputer. Yang ketiga, CD gambar. Ini digunakan kamu dalam komputer yang ingin dipasang. Yang keempat, WHO, yaitu berfungsi untuk melihat nama dari user yang yang kelima, untuk menetapkan
tanggal di sistem 6 install. Gunakan untuk melihat kalender di sistem operasi Linux. Yang ketujuh, hostname atau yaitu perintah dasar pada Linux yang dapat digunakan jika nama host atau network. Ya, poin yang terakhir, poin keempat, yaitu cara menginstal software melalui paket manager dan paket GUI akan dibacakan oleh Mbak Tiara. Monggo. Ketujuh, penjelasan install software melalui paket manager. Manajer paket seperti toko aplikasi mobil atau Play Store di Android memberitahu manajer paket untuk menginstal perangkat lunak dan akan secara otomatis mendownload. Manajer paket menangani update untuk semua perangkat lunak yang diinstal dengan asumsi mereka diinstal dari repositori perangkat lunak. Instalasi aplikasi pada Linux. Untuk menginstal suatu aplikasi pada Linux, Anda dapat membuka paket manager. Anda setiap distro Linux sudah menyediakannya. Menginstal aplikasi untuk distro Debian dan juga distro Linux yang merupakan turunan Debian, Anda bisa memakai semisal Ubuntu Software Center, Update Manager, atau juga Synaptic Pack Manager. Install software melalui paket manager. 1. Klik ikon seperti gambar tas. 2. Ketik file yang ingin diinstal. 3. Klik pasang untuk menginstal file. 4. Memerlukan autentikasi password akun untuk pemasangan. 5. File siap diluncurkan. Ya, ini adalah langkah-langkah menginstal software melalui paket manager. Dan di bawahnya sudah kami tampilkan screenshot dari dalam softwarenya. Selanjutnya, 29. Penjelasan instalasi software melalui GUI. Graphical User Interface atau GUI adalah sistem komponen visual interaktif untuk software komputer. Menurut Computer Hub, GUI menampilkan objek yang bisa menyampaikan informasi dan mempresentasikan aksi dari pengguna. GUI sendiri dapat dikendalikan menggunakan beberapa macam alat input seperti mouse, keyboard, touchscreen, dan lain sebagainya. Fungsi GUI secara sederhana, fungsi GUI adalah mempermudah user menggunakan sebuah software dalam komputer. Karena GUI mempermudahkan user dengan satu klik bisa menampilkan sebuah aplikasi, bukan lagi dengan cara mengetiknya. Install software melalui GUI. 1. Klik kanan pada mouse dan pilih buka dalam terminal. 2. Setelah masuk terminal, ketik perintah cd lalu ketik sudo apt-get install mld. 3. Tunggulah proses instalasi pada GUI selesai. 4. Setelah processing selesai, software siap digunakan.